Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zumba dan Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 6, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Eliza. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Bu Hermaiti Ya, gimana? Baik, Bu? alhamdulillah. Nah, Buya tambah sehat ya Buya. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Ya, Amin. besar harapan kita kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selalu sehat hendaknya Buya dan Amin. berbahagia Amin, ya. bersama keluarga serta kita seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa Amin ya membimbing Allah. kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa mengurai ayat dengan mudah. Tidak afdal juga rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Eliza. Waalaikumsalam Ibu Ya, Rahmayati. Ibu selaku pendamping sehat ya Ibu? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Sudah terlihat siap ya Bu dan sangat bersemangat agar Allah meredainya. Amin. 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 Sehingga nanti bisa mengurai ayat Quran Surat Az-Zumar ayat 6 dengan tenang dan penuh semangat. Kami Amin. dari grup MC selalu mensupport yang tampil dengan memakai jilbab yang sama. Untuk itu kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Eliza, disilakan. Syukran Bu Hermaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih berikan kepada kita rahmat beragama Islam, Allah berikan kita nikmat beriman, Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan Allah berikan kita nikmat panjang. Dan pada pagi hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan nikmat ini selalu kita bawa mana kita hidup, dan insya Allah kita pertahankan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan kita sebagai umatnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas surat Az-Zumar ayat berapa, Bu Eliza? Ya 6 Bu ya. Oke, bersama Bu Eliza. Bu Eliza sekarang masih aktif ya? Masih Bu ya. Di mana kerjanya sekarang? Saya sekarang di pusat Bu ya, di BPK RI pusat. Oh, yang di Jalan Gatot Subroto itu ya? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Eliza membagi waktu antara bekerja dan mentadabburi Al-Quran ini? Ya di Sambi Bu ya, ada waktu kosong saya mengaji, kalau rapat saya tinggal. Tapi kelas tetap masuk ya? Ya. Ke kelas tetap masuk ya?
Iya, iya. Iya, Ah, masuk ya. jadi surat Az-Zumar ayat 6 ya. Siap ya? Ya, siap Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita simak bersama penampilan Bu Eliza dari kelas KMP 3 membahas ayat Az-Zumar ayat ke-6. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Eliza. Silakan Bu Eliza. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu. Allahumma rid dunya wa adin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesehatan yang diurahkan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang setia pada akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah atas beribu nikmat yang Allah berikan untuk kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat keluhan waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia serta penuh berkah ini, kita bisa dipertemukan kembali melalui Zoom pada acara kajian ba'da subuh Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengurai surat Az-Zumar ayat 6, terlebih dahulu saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama tentunya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun sekaligus sebagai pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang begitu besar jasa-jasa beliau atas temuan metode gramatikal Al-Hasani yang mana sangat mudah dan praktis dipelajari oleh siapapun, termasuk oleh orang yang awam seperti saya pribadi. Belajar Al-Quran menjadi mudah dan mudah, seperti yang dibilang Buya Hasrizal, untuk diurai, dipenggal dan dipahami, sehingga dalam membaca Al-Quran bisa seperti membaca Quran yang langsung paham artinya. Semoga jasa Buya atas temuan beliau itu menjadikan pahala jariah, yang pahalanya akan terus mengalir hingga ke akhirat. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dilimpahi keberkahan, kesehatan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembimbing kelas Mei pagi tahun 2023 atau disingkat dengan KMP 23 Uni Zurmiati yang tidak bosan-bosannya dan dengan sabarnya memberikan bimbingan, menyimak kami, mempraktekkan materi yang telah dipelajari, mengoreksi latihan dan PR kami, serta menyiapkan materi kelas tambahan dengan tujuan agar kami lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh Buya, termasuk juga kepada Bunda Nur dan Mbak Khadijah yang ikut membersamai kami. Semoga kita selalu istiqomah. Amin. Terima kasih juga kepada Pak Andi Mujahidin selaku Wakil Ketua Kelas yang sudah membantu menjadikan PPT ini dan sekaligus juga akan menayangkan PPT ini pada pagi ini. Termasuk juga perangkat kelas Ibu Rida yang banyak membantu saya memberikan masukan, saran, serta koreksi atas PPT ini. Terima kasih juga kepada para sahabat KMP 23 yang telah memberikan masukan atas bahan presentasi ini,
sehingga PPT ini terselesaikan, dan juga kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap kegiatan belajar Al-Quran dengan metode gramatikal di Al-Hasani yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Meskipun begitu, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena masih dalam proses belajar. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya akan memulai mengurai surat Az-Zumar ayat 6 secara gramatikal, namun sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون Sadaqallahul azim. Baik, surah Az-Zumar ayat 6 ini saya penggal menjadi 40 penggalan sebagai berikut. Penggalan pertama, khalaqa. Penggalan kedua, kum. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, nafsin. Penggalan kelima, wahidatin. Penggalan keenam, summa. Penggalan ketujuh, ja'ala. Penggalan kedelapan, min. Penggalan kesembilan, min, ha. Maaf, ha. Penggalan ke-10, zaujaha. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, anzala. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, kum. Penggalan ke-15, mina. Penggalan ke-16, al-an'ami. Penggalan ke-17, samaniyata azwaj. Penggalan ke-18, yakhluqu. Penggalan ke-19, kum. Penggalan 20, fi. Penggalan ke-21, butuni ummahatikum. Penggalan ke-22, khalqan. Penggalan ke-23, min. Penggalan ke-24, ba'di khalqin. Penggalan ke-25, fi. Penggalan ke-26, zulumatin. Penggalan ke-27, salasin. Penggalan ke-28, zalikum. Zalikumu. Penggalan ke-29, Allahu. Penggalan ke-30, Rabbukum. Penggalan 31, la. Penggalan ke-32, hu. Penggalan ke-33, al-mulku. Penggalan ke-34, la. Penggalan ke-35, ilaha.
Penggalan 36 illa. Penggalan ke-37 huwa. Penggalan ke-38 fa. Penggalan ke-39 anna. Penggalan ke-40 tusrafuna. 40 penggalan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 17. Bagian kedua penggalan 18 sampai 27. Bagian ketiga penggalan 28 sampai 33. Bagian keempat penggalan 34 sampai 37. Bagian kelima penggalan 38 sampai 40. Baiklah, saya akan mengurai dari bagian pertama penggalan 1 sampai 17. Penggalan pertama khalaqa. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Cirinya fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya khalaqa. Polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Munawir halaman 363. Dia telah menciptakan. Penggalan kedua kum. Merupakan kata ganti. Artinya kalian. Penggalan ketiga min. Merupakan huruf jar. Artinya dari. Penggalan keempat, nafsin. Bentuknya KBKK, objek tunggal. Aslinya nafsun. Karena ada huruf jar di depan yang mengkasrahkan kata benda di depan menjadi nafsin. Ciri kata benda, kasrah tain. Ciri objek tunggal, kasrah tain. Akar katanya, nafisa. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 462 diri. Penggalan kelima, wahidatin. Bentuknya KBPA, objek tunggal. Ciri kata benda, ta marbutah dan kasrah tain. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama ada alif dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek tunggalnya, kasrah tain. Akar katanya wahada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 454 yang 1. Penggalan ke-6, summa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan 7, ja'ala. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir, pelakunya huwa. Akar katanya ja'ala, polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 89. Dia telah menjadikan. Penggalan ke-8, min. Merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-9, ha. Merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-10, KBM. Terdiri dari dua kata, zauja dan ha. Ciri KBM, pertama, kata benda pertama tidak ada alif dan tidak ada tanwin. Kata kedua, kata ganti. Bentuknya, zauja, KBKK, tunggal. Ciri kata benda dan sekaligus ciri objek tunggalnya, fathah, berharokat fathah. Aslinya, zawaja. Karena ada kata ganti, maka tanwin hilang satu menjadi zauja. Akar katanya zawaja berlaku kaidah 1, poin 2, sehingga zawaja menjadi zaja. Di mana dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga akar kata dari zawaja menjadi zaja. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Munawir halaman 551, pasangan. Kata kedua, ha merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi arti dari zaujaha, pasangannya. Penggalan ke-11, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan
ke-12, anzala. Bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya nazala, polanya af'ala, artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 448, dia telah menurunkan. Penggalan ke-13, lah, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-14, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-15, mina, huruf jar, aslinya min, karena bertemu alif lam menjadi mina. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 429, sebagian. Penggalan ke-16, al-an'ami. Bentuknya KBKK, objek jamak, aslinya al-an'amu. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri objek jamak, huruf kedua akar kata fathah panjang. Akar katanya na'uma, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya na'amun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, kata benda jamaknya an'amun, pola kata benda jamaknya af'alun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 459, binatang ternak. Penggalan ke-17 merupakan KBM yang terdiri dari kata samaniyata azwaja. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah, tanwin. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda ta marbutah dan harokat fathah tain. Aslinya sama niatan. Karena bermajmu, maka tanwin hilang satu menjadi sama niata. Ciri tunggalnya berharokat fathah, akar katanya samana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'aliyatun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 157, 8. Kata benda kedua, azwajin. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya kasrah tain di akhir. Ciri jamaknya huruf kedua akar kata fathah panjang. Akar katanya zawaja, berlaku kaidah 1 sia.2. Di mana dalam akar kata huruf wa dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga akar kata dari zawaja menjadi zaja. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya zaujan, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 591, pasangan-pasangan. Arti dari samaniyata azwajin adalah 8 pasangan-pasangan. Arti ayat 6 bagian 1 penggalan 1 sampai 17 adalah dia telah menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian dia telah menjadikan darinya pasangannya, dan dia telah menurunkan bagi kalian berupa binatang ternak 8 pasangan. Selanjutnya bagian kedua, penggalan 18 sampai 27. Penggalan 18, yakhluqu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang atau KKSAD, cirinya ada ya di depan dan domah di belakang. Pelakunya huwa, akar katanya khalaqa, polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Munawir halaman 363, dia telah menciptakan. Penggalan ke-19, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-20, fi, merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-21, KBM, bentuknya KBM. Terdiri dari 3 kata, butuni, umahati, dan kum. Ciri KBM,
Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata ketiga kata ganti. Butuni bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda kasrah, berharokat kasrah. Aslinya butunun. Karena bermajmuk, maka tanwin hilang satu menjadi butuni. Ciri jamaknya waw sukunah. Akar katanya batona. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya batnun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 92. Perut-perut. Kata benda kedua, ummahati. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda kasrah, berharokat kasrah. Aslinya ummahati. Karena ada kata ganti, maka tanwinnya hilang. Hilang satu. Akar katanya amma. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ummun. Pola kata benda tunggalnya fu'latun. Pola kata benda jamaknya fa'alatun. Artinya ada di kamus Munawir halaman 42. Ibu-ibu. Kata ketiga, kata ganti. Artinya kalian. Arti dari KBM butuni ummahatikum adalah perut-perut ibu-ibu kalian. Penggalan ke-22, khalqan. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda sekaligus objek tunggalnya adalah fathatain. Akar katanya khalaqa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 120 kejadian. Penggalan ke-23 min merupakan huruf jar, artinya dari. Selanjutnya penggalan ke-24 bentuknya KBM terdiri kata ba'di dan khalqin. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah tain. Ba'di bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda diawali huruf jar, ciri tunggalnya kasrah, berharokat kasrah. Aslinya ba'du, karena ada huruf jar menjadi ba'di. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 68. Setelah. Kata benda kedua, khalqin. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda sekaligus ciri tunggal adalah kasratain. Akar katanya khalaqa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 120. Kejadian. Arti ba'di khalqin adalah setelah kejadian. Penggalan ke-25 bentuknya penggalan ke-25 fi bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-26 dulumatin bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda diawali huruf jar dan kasratan di akhir. Ciri jamaknya matin. Akar katanya zolama. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya zulumatun. Pola kata benda tunggalnya fu'latun. Pola kata benda jamaknya fu'ulatun. Artinya ada di kamus Munawir halaman 882 ke-8. Penggalan ke-27 salasin. Bentuknya KBKK tunggal. Artinya salasan. Ciri kata benda sekaligus objek tunggal adalah fathatain di akhir. Karena ada huruf jar sebelumnya yaitu fi berubah menjadi salasin. Akar katanya salasa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya ada di kamus Munawir halaman 154 3. Arti surat ayat
Arti surat Az-Zumar ayat 6 bagian kedua penggalan 18-27 adalah Dia akan menciptakan kalian di dalam perut ibu-ibu kalian, kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Selanjutnya, bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 33. Penggalan ke-28, zalikumu, kata tunjuk jauh jamak. Aslinya, zalikum. Karena bertemu alif lam, menjadi zalikumu. Ada di buku materi halaman 23. Artinya itulah. Penggalan 29, Allahu, Allah. Penggalan ke-30 merupakan KBM dari kata Rabbu dan Kum. Ciri KBM adalah kata benda pertama tidak diawali alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Bentuknya Rabbu, KBKK, subjek tunggal. Ciri kata benda sekaligus subjek tunggal adalah domah di akhir. Aslinya Rabbun. Karena ada kata ganti, tanwinnya hilang satu menjadi Rabbu. Akar katanya Rabba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 136. Tuhan. Kata kedua merupakan kata ganti, artinya kalian. Arti KBM Rabbukum adalah Tuhan kalian. Penggalan 31 merupakan lah merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-32 merupakan hu merupakan kata ganti artinya nya. Penggalan ke-33 al-mulku bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri subjek tunggalnya domah di akhir. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 428 kerajaan. Arti ayat 6 surat Az-Zumar bagian 3 penggalan 28 sampai 33 adalah itulah Allah Tuhan kalian miliknya kerajaan. Selanjutnya bagian keempat, penggalan 34 sampai 37. Penggalan 34 lah merupakan huruf bermakna, artinya tidak ada. Penggalan 35, ilaha, bentuknya KBPA, subjek tunggal, irregular. Aslinya ilahun, karena adalah menghilangkan tanwin dan memfathahkan menjadi ilaha. Ciri kata benda, domatain sekaligus ciri subjek tunggalnya. Karena irregular, maka tidak terlihat ciri pelaku aktifnya. Akar katanya alaha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya ada di kamus Munawir halaman 36, Tuhan. Penggalan 36, illa, merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-37, huwa, merupakan kata ganti, artinya dia. Arti surat Az-Zumar ayat 6 bagian 4 penggalan 34 sampai 37, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Bagian kelima, bagian terakhir penggalan 38 sampai dengan 40. Penggalan ke-38 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-39 anna, merupakan huruf bermakna. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 52 bagaimana. Penggalan ke-40 tusrafuna, bentuknya kakak SAD pasif. Ciri kakak SAD-nya tu di depan dan waw sukunna di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama domah, huruf kedua akar kata patah. Pelakunya antum. Akar katanya sarafa. Polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Muhammad Munawir halaman 774
kalian akan dipalingkan. Arti surat Az-Zumar ayat 6 bagian 5 penggalan 38 sampai 40 adalah maka bagaimana kalian akan dipalingkan. Arti keseluruhan dari surat Az-Zumar ayat 6 adalah Dia telah menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian Dia telah menjadikan darinya pasangannya, dan Dia telah menurunkan bagi kalian berupa binatang ternak 8 pasangan. Dia akan menciptakan kalian di dalam perut ibu-ibu kalian, kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Itulah Allah, Tuhan kalian. Miliknya kerajaan, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Maka bagaimana kalian akan dipalingkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Eliza? Udah pulang Buya. Pulang gimana tuh? Ya, karena Lancar, Bu? dikasih Hah? karena dikasih beban luar biasa panjang ayatnya Buya. Ya Wah, saya terima kan. ya, saya cobalah dengan Ya, belajar Alhamdulillah. lebih tekun lagi. Iya. Lebih lancar, tuntas ya. Uraiannya terlihat bagus, apa Alhamdulillah intonasinya. berkat Buya dan Uni dan para pembimbing Buya. Alhamdulillah. Jadi Bu Eliza masih aktif, masih bisa mengikuti pelajaran ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Eliza ya. Amin, amin. Aduh, Nyuri-nyuri waktu Buya. ya 203 orang ya dia pergi banyak. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Eliza ya. Terima kasih Buya, alhamdulillah. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang diuraikan oleh Bu Eliza, surat Az-Zumar ayat ke Ayat 6. 6. Oke, saya tambahkan tegas apa yang diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum. Dia telah menciptakan kalian. Siapa itu? Ya Allah. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dari diri yang satu. Nafsin, diri, wahidatin satu. Siapa itu? Tentu Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Summa, kemudian. Janganlah dia telah menjadikan minha daripadanya. Dari diri yang satu tadi, zaujaha, pasangannya. Ada pasangannya yaitu Siti Hawa. Wa anzalalakum minal an'am. Dan dia menurunkan bagi kalian minal an'am, dari binatang-binatang, sama niata azwajin, 8 pasang. Tentu binatangnya apa itu ditafsir ya, 8 pasang itu ya. Jadi Allah membekali kita kehidupan dengan binatang itu ya. Kemudian yakhluqukum, dia menciptakan kalian fi butuni, dalam perut ummahatikum, ibu kalian. Jadi kita tentu dia dikandung oleh ibu kita ya. Fi butuni, dalam perut ummahatikum, ibu-ibu kalian, khalqan min ba'di khalq, kejadian demi kejadian. Kejadian yang berurutan. Setelah fase 1, fase 2, fase 2, fase 3 itu kali kandungan tahu sekali ya. Khalqan min ba'di khalq, dari kejadian-kejadian. Fi zulumatin, dalam kegelapan. Itu dalam perut gelap ya. Dalam kegelapan salah 3. Jadi jadi 3. Fase 1, fase 2, fase 3. Allah menentukan kebenarannya. Yang bisa melakukan itu hanya zalikumullah, demikianlah Allah, Rabbukum, Tuhan kalian. Itulah kita sadari bahwa kita dulunya ada di kandungan kita. Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk, baginya kerajaan, baginya kekuasaan. Tidak ada lagi yang bisa memerintah kecuali Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada lagi yang lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kalian dipalingkan? Kenapa kita menjadi nggak patuh sama Allah? Kenapa kita kok melaksanakan perintah-perintah yang tidak dilatih, melaksanakan hal-hal yang tidak disuruh Allah, dan malah melaksanakan apa-apa yang dilarang? Itu kita patuh pada Allah. Allah memberikan ayat ini agar kita menyadari kita bahwa kita dulu berupa janin dalam kandungan kita, dan kita lahir semoga kita. Bagaimana kata Allah pesannya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin manusia kecuali menyembah.
Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang dapat kami uraikan tentang surat Az-Zumar ayat ke-6. Sekali lagi, karena kami sama-sama belajar, ya, saya belajar, tidak hanya menyusun, tapi belajar. Ada hal-hal baru yang selalu kita temukan dalam pembelajaran kita. Nah, kalau ada yang salah, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Demikian, kami kembalikan ke Bu Rehmayati sebagai moderator. Ya, Bu ya. Silakan Bu Rehmayati. Ibu Bapak peserta Zoom yang berbahagia, demikianlah uraian Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 6 dan berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan Amin. menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin.